Burung merpatiku bernama Garuda. Di lereng sebuah bukit di Sumatera pada Perang Kemerdekaan, hiduplah seorang pemuda bernama Zain. Ia bukan prajurit besar, bukan pula komandan terkenal, tetapi keberaniannya menjadikannya salah satu pejuang kemerdekaan yang paling dipercaya. Tugasnya bukan memanggul senjata di garis depan, melainkan sesuatu yang lebih sunyi, mengirim pesan rahasia antar pos gerilya. Senjatanya hanyalah peta lusuh dan seekor merpati pos putih kelabu yang dinamainya Garuda. Ia ditemukan Raka saat masih kecil, terjatuh dari saran karena angin badai. Raka merawatnya diam-diam, memberi makan jagung sisa panen ibunya. Saat dewasa, Garuda tumbuh kuar, sayapnya lebar, matanya tajam, dan selalu kembali ke rumah sejauh apapun ia terbang. Ketika perang merebak, para pejuang membutuhkan cara aman untuk menyampaikan kabar sesuatu yang tidak dapat disadap musuh. Zanpu menawarkan Garuda. Jika pesan ini jatuh ke tangan penjajah, habislah rencana kita, kata Komandan Surya suatu malam. Zan menunduk, lalu menatap Garuda yang bertengger di lengannya. Percayakan pada kami, ucapnya pelan aku. Dan Garuda. Sejak hari itu, Garuda bukan lagi sekadar burung, ia menjadi utusan kemerdekaan. Suatu sore, kabut turun di lembar. Pasukan penjajah memperketat patroli. Pos pejuang di utara kekurangan logistik dan bantuan. Mereka hanya bisa bertahan jika menerima pesan strategi dalam waktu singkat. Semua jalur darat mustahil ditembus. Harapan satu-satunya hanyalah Garuda. Zan menuliskan kode rahasia kecil pada secarik kertas dan menggulungnya hati-hati, lalu menyematkannya di kaki Garuda. Terbanglah, bisiknya, bawalah harapan ini. Garuda mengepakkan sayapnya, menembus langit senja. Namun malam itu bukan malam yang ramai. Angin berhembus kencang, cahaya lampu penjajah memotong langit seperti mata-mata. Beberapa kali tembakan terdengar. Zan hanya bisa menggenggam dada, memandang langit yang gelap. Bertahanlah, kawan kecil, ucapnya lirih. Para pejuang menunggu dengan cemas. Saat dini hari menjelang, seorang penjaga pos melihat bayangan putih melintas di antara pepohonan. Ia berlari. Garuda. Garuda datang. Burung itu mendarat lelai, sayapnya sedikit terluka, namun matanya tetap menyala. Pesan segera dibaca. Dalam sekejap, strategi baru diterapkan. Para pejuang bergerak serempak menyerang saat musuh lengah. Pertempuran berlangsung singkat, namun menentukan. Pagi itu, bendera merah putih berkibar di puncak bukit kecil. Para pejuang bersorak, bukan karena kemenangan sepenuhnya telah diraih, melainkan karena harapan belum padam. Zan memeluk Garuda dengan mata berkaca-kaca. Kau bukan hanya burung, katanya, kau adalah sayap kemerdekaan. Garuda hanya mengepakkan sayapnya pelan seakan mengerti. Rupanya kepakan sayap itu menjadi yang terakhir. Garuda semakin melemah dan tak bernafas lagi. Zan amat terpukul dan bersedih. Upacara militer pemkamat untuk Garuda disiapkan dengan bintang tanda jasa. Garuda jadi pahlawan tak terlupakan. 5 tahun kemudian, perang meredah. Zan hidup tenang sebagai guru di desa. Di depan murid-muridnya, ia sering bercerita tentang keberanian. Bukan hanya keberanian manusia, tetapi juga keberanian seekor merpati kecil yang tak pernah menyerah pulang. Di halaman rumahnya, terdapat sebuah kandang kayu kecil. Di sana, terukir tulisan sederhana. Garuda pembawa pesan kebebasan. Setiap sore, Zan duduk memandang langit. Sesekali, seekor merpati melintas tinggi. Ia tersenyum, karena di langit kemerdekaan, nama Garuda akan selalu terbang. Bukan sebagai burung biasa, melainkan sebagai simbol harapan, kesetiaan, dan cinta pada tanah air.